petunjuk untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jahadu, berjuang. Berjuang, berkhalwat, meninggalkan kampung, berzikir sekian, dipaksanya nafsunya. Akhirnya diberi Allah jiwa ma'rifat itu. Wa min hadzal fariq, dari golongan ini Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari wa amsaluh, seperti Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini contoh seorang waliullah, seorang yang ma'rifat kepada Allah mulai awal, tahapan pertama, tahapan kedua, sampai seterusnya mendapat ma'rifat. Satu demi satu dilaluinya, rintangan dan sebagainya. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Sahal ini belum lagi umur 7 tahun sudah qiyamul lail tiap malam. Belum umur 7 tahun sudah bangun jam 2. Karena Sidin sudah punya tujuan hendak makrifat kepada Allah. Nah, ini kan orang mulai awal, mulai nol. Amalan Sidin apa? Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Itu yang dibaca Sidin dalam hati. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang kepadaku. Allahu syahidun alayya, Allah selalu menyaksikan aku. Itu kada terlepas di hati Sidin. Allah ma'i, Allah besertaku, Allah selalu memandang kepadaku, Allah selalu menyaksikan gerak-gerikku. Nah, dengan modal itulah beliau menjauhkan diri dari segala macam maksiat yang tidak disukai oleh Allah, karena merasa Allah bersama, Allah selalu memandang, Allah selalu menyaksikan. Mulai belum umur 10 tahun, melangkah ke jalan ma'rifat sampai beliau akhirnya diberi Allah ma'rifatullah itu. Nah, jadi ini dua kelompok orang mencapai ma'rifat, ada dua. Satu, orang yang lebih menunjul karunia Allah, yang pertama tadi. Nah, yang kedua lebih menunjul usahanya. Nah, usahanya untuk mendapatkan karunia Allah itu. Para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, minan nas man faja'athu inayatullah min ghairi talabin wala isti'dad. Hadza qawluhu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wa minan nas man harraqallahu himmatah li talabil wusul ila Allah fasara wa jahada hatta wasala ila hadratillahi ta'ala. Hadza qauluhu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebagian manusia ada orang yang dikejutkan oleh inayah Allah. Nya kada ada berpikir hendak jadi orang ma'rifat. Kada ada terpikir, kada ada terprogram dalam dirinya hendak jadi orang ma'rifat itu kada ada. Tetapi orang ini dikejutkan oleh Allah untuk jadi orang ma'rifat. Lalu dia jalani dengan inting dan mudah. Iya, ini firman Tuhan tadi, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah berikan itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ada pula manusia yang Allah gerakkan keinginannya untuk ma'rifatullah. Allah gerakkan keinginannya. Maka dia berjalan, dia berjuang habis-habisan sampai dia ma'rifat kepada Allah. Inilah firman Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bujur-bujur benar-benar berjuang akan kami beri petunjuk dia ke jalan kami. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Asyaqiyyu minan nas man la lahu anwar wala azkar wala lahu azkar wala anwar. Kelompok pertama, kelompok orang yang beruntung. Kelompok yang kedua, kelompok orang yang beruntung juga. Kenapa? Karena sama-sama pada dapat ma'rifat. Sama-sama dapat ma'rifat. Yang pertama dapat, yang kedua dapat. Ini beruntung kedua-duanya.
Yang celaka dari manusia itu orang yang tidak ada anwar, tidak ada azkar. Tidak ada azkar, tidak ada anwar. Nah, ini manusia yang rugi. Berzikir kada artinya sibuk dalam ibadah kada, cahaya kada dapat. Golongan pertama kada masuk, golongan kedua kada masuk. Ini yang rugi. Nah, orang yang hidupnya tidak ada tujuan, tidak ada maksud untuk mengenal Allah. Nah, ini orang yang asyaqiyu, orang yang celaka. Dia hanya ingin dapat nikmat Allah. Dia hanya ingin dapat sihat. Dia hanya ingin dapat nikmat, dapat kebahagiaan, tapi kada hendak tahu siapa yang memberi nikmat itu. Nah, kada hendak tahu siapa yang memberi kebahagiaan itu. Hendak dapat nikmatnya aja. Hendak dapat pemberiannya, kada perlu tahu orangnya siapa-siapa. Nah, ini asyaqiyu, ini orang yang celaka. Jadi kalau kita berada di golongan yang ketiga ini, nah kita disuruh untuk masuk dalam salah satu di antara dua golongan yang di atas tadi. Jangan mau berdiam di golongan sini, nah, sebab akan menemui kesulitan-kesulitan di akhirat nantinya, menemui kepayahan-kepayahan di akhirat bagi orang-orang yang di alam dunia ini belum tahu, belum kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita programkan diri kita bahwa sebelum kita mati kita mesti ma'rifat kepada Allah. Tanamkan niat dalam hati. Kuatkan cita-cita itu bahwa sebelum aku mati aku harus ma'rifat kepada Allah. Jangan jadi orang gelandangan, orang yang masuk golongan pertama kada, golongan kedua kada. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan anugerah masuk di golongan pertama atau di golongan yang kedua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum bi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'allahu ayyusibakum nafhatun minha fala tashqawna ba'daha abada." Ujar Nabi kita, setiap hari itu Allah sebenarnya ada meniupkan hembusan-hembusan rahmat kepada hambanya. Setiap hari Allah meniupkan hidayah, meniupkan petunjuk, meniupkan makrifat kepada hamba. Setiap hari ada. Fata'arradu laha, maka lintangkan diri kamu agar dapat itu. Bahasa kitanya tanai. Nah, tanai. Ditanai. Karena setiap hari Allah menghembuskan makrifat itu kepada manusia ini. Tiap hari ada terus makrifat itu dihamburkan Allah kepada manusia. Siapa nang menanai bisa dapat, nang kada menanai Allahu a'lam. Ujar Nabi, fata'arradu laha, lintangkan diri kamu, tanai supaya dapat itu hembusan-hembusan yang ditiupkan Allah berupa ma'rifat itu. Barangkali bahwa dapat akan kalian satu hembusan daripadanya, maka engkau tidak akan celaka sesudah itu selama-lamanya, ujar Nabi. Satu pun engkau dapat, ujar Nabi, daripada hembusan itu, la tashqawna ba'daha abada, engkau tidak akan celaka selama-lamanya. Nah, sebuting aja dapat kita. Dan setiap hari itu dihambur oleh Allah Ta'ala. Dihambur. Nah, tinggal kita mau kada menanai itu.
Mau kada mengintai, mau kada melintangkan diri untuk itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya menanai itu? Bagaimana caranya kita menanai itu supaya dapat? Nah, yang pertama, talabul amakinis syarifah, mencari tempat-tempat yang mulia seperti Makkah, Madinah, Baitul Maqdis, Multazam, Hajar Aswad, Pancuran Amas. Itu amakinus syarifah, tempat di mana Allah banyak mencurahkan rahmat di situ. Datangi ke situ, rancaki ke sana, berdoa di sana. Barangkali kita dapat satu, sudah selamat, kada akan celaka selama-lamanya. Nah, satu itu datangi tempat-tempat yang mulia. Ini salah satu cara untuk mendapatkan ma'rifat kepada Allah itu. Apalagi selain pada itu, huduru majlisi zikrin wa ilmin, hadir di majlis zikir, hadir di majlis ilmu. Hadir di majlis zikir, hadir di majlis ilmu. Ini tempatnya Allah mencurahkan rahmat. Di sini kita berzikir, di sini kita bersalawat, di sini kita mendengari kalam Allah. Tempat curahan rahmat itu ada di sini. Ada di sini. Kalau kita istiqamah, selalu hadir di majlis zikir, majlis ilmu, selalu hadir istiqamah, satu saat kita akan dapat nafhatun daripada nafahat. Akan dapat itu. Hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir. Contoh kayak siapa tadi? Zunnun al-Misri. Itu kada hadir itu sudah di majlis Hasan Basri. Cuma sekadar liwat mendengar. Pas Allah menghamburkan itu, dapat saja. Nah, habis itu jadi orang ma'rifat kepada Allah. Jadi siapa tahu kita di kali yang keberapa akan diberi Allah itu. Hari ini belum, bisa minggu akan datang, bisa minggu berikutnya. Kalau kita istiqamah, sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, Allah bersumpah akan memberikan itu kepadanya. Yang ketiga, ziaratul awliya was salihin fi hayatihim wa mamatihim. Ziarah bailang kepada aulia, wali-wali Allah, bailang kepada orang-orang saleh, baik yang masih hidup atau di kubur-kubur mereka. Kubur. Kenapa bailang ke kubur? Maka sih ini kada bisa napa-napa, orang sudah mati. Kalau kita ziarah bailang kepada orang saleh, orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah, tubuhnya diliputi rahmat Allah, kita bailang ke sana, kita dapat rahmat itu. Dapat rahmat itu. Nah, ziarah kubur mereka apa? Kubur mereka. Kubur para nabi, kubur orang-orang saleh. Itu dijelaskan raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Ini oleh Nabi yang menjelaskan. Kubur para nabi, kubur orang saleh itu raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Surga itu gudangnya rahmat Allah. Walaupun kita duduk di sana kada berbacaan apa-apa, duduk jadi kubur, di hadapan kubur orang saleh, duduk sana. Asa pikiran kita positif, kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita hadapi ini adalah satu taman dari tamannya surga.
Nah, lain hal kuburnya orang kafir, kuburnya orang-orang ahli maksiat. Itu disebut apa? Hufratun min hufarin niran, satu jurang daripada jurangnya api neraka. Jangan duduk di situ. Jangan duduk di kuburan Cina. Karena apa? Karena itu ujar Nabi, hufratun min hufarin niran, satu jurang daripada jurangnya api neraka. Dan neraka ini adalah kumpulan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas yang dikubur itu bisa memberi syafaat, terlepas yang dikubur itu bisa apa, kada usah itu. Kita duduk di kubur, di hadapan kubur Nabi, di hadapan kubur orang saleh, itu sudah duduk di taman surga. Raudhatun min riyadhil jannah. Makanya rajin doa-doa haul, doa-doa arwah. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadhil jannah. Jadi tukang doa ini, ya Allah jadikanlah kubur fulan itu taman dari taman surga. Nah, kalau orang saleh itu jelas kuburnya taman surga, apalagi kuburnya para nabi, taman surga. Jadi ketujuh ziarah kepada orang saleh, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, itu merupakan menanai nafhatun min nafahatillah tadi. Nah, selanjutnya lagi waddu'a fil awqatis syarifah, doa di waktu-waktu yang mulia, di waktu-waktu yang mulia. Seperti hari Jumat itu ujar Nabi ada waktu. Ujar Nabi di hari Jumat itu ada waktu. Siapa yang berdoa kebetulan pada waktu itu, doanya akan diijabah oleh Allah. Nah, intai waktu itu. Kapan waktunya? Ada yang mengatakan waktu terbit matahari, ada yang mengatakan menjelang tenggelamnya matahari. Macam-macam pendapat para ulama. Nah, intai di waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mati, jangan sampai kita habis umur belum merasakan apa yang dinamakan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Asal bujur-bujur, benar-benar sungguh-sungguh kita berusaha